Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba lagi jalan ya. Jadi tadi kita sudah berkeliling di Benteng Kesultanan Buton. Kemudian kita masuk di makamnya Sultan Marhum. Kemudian ada Batu Pepaua, ada apa namanya? Ini tiang bendera ya. Sekarang kita masuk ke Masjid Keraton Buton. Masjid ini didirikan ya sekitar tahun 1712 ya. Ini betul. Oleh Sultan Sakyuddin Darul Alam ya, Sultan Kesultanan Buton. Ini masuk guys. Gitu. Sebagai masjid ini dijadikan sebagai lambang dari kejayaan Islam pada masa itu. Diyakini ini adalah masjid tertua di Sulawesi Tenggara, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa masjid tertua itu ada di Wawongi ya, kalau tidak salah. Terlepas dari situ, tapi kita sangat bersyukur dengan terbangunnya masjid ini, proses penyebaran Islam itu semakin pesat ya. Karena masjid adalah sebagai pusat dakwah, sebagai pusat untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, dan pusat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Kenapa ini ada tempat untuk berinfak, sedekah. Ini juga ada Gucci, peninggalan masa lalu. Oke, kita pergi. Ini terkunci guys ya, tidak bisa masuk kecuali ada waktu-waktu tertentu kita masuk sini. Ya, masjid ini ya memang dikenal tidak memiliki menara ya. Ini pada umumnya masjid itu kan ada menaranya ya. Tapi memang pada masa-masa lalu itu masjid itu ada yang punya menara, ada yang tidak. Bentuknya juga disesuaikan dengan kondisi pada masanya gitu. Jadi ini tempat juga orang sholat. Hanya ini jarang ini kecuali mungkin hari Jumat ini. Hari Jumat kalau banyak jemaahnya mereka sholat sini. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada, ini jarang dipakai untuk sebagai tempat untuk sholat di sini. Kecuali di bagian dalam memang dijadikan tempat-tempat ibadah. Tapi kalau di sini hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, waktu Idul Adha atau Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri selalu dijadikan sebagai saf ya, karena tidak cukupnya ruangan di dalam masjid. Masjid Agung ini juga terdapat, ternyata ada 12 pintu. Ada 12 pintu yang salah satunya itu berfungsi sebagai pintu utama. Jadi tadi yang waktu kita masuk pertama tadi itu adalah pintu utamanya. Ini ada makamnya. Jadi di sini ada makamnya kakek saya atau di bagian sana keluar, karena memang kalau berbicara tentang orang Buton ya, orang Buton apalagi ya orang Bau-Bau ya pasti ada kerabatnya yang ada di keraton ini. Ini adalah makam orang dulu ya. Ini masih terjaga. Ayo kita jalan. Kayunya ini kayu yang digunakan untuk membangun masjid ini berjumlah 313 potong.
sesuai dengan jumlah tulang yang ada pada manusia. 313. 313? Jumlah anak tangganya yang ada di bawah itu ada 17. Sedangkan sama 17 sama dengan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Sama dengan jumlah tulang kita. Sama. Iya, kalau untuk kayu yang digunakan ada 313 sama dengan potongan tulang manusia. Kalau tangganya ada 17, itu sama dengan jumlah rakaat sholat selama 1 hari. Gitu. Kemudian beduknya di mana? Beduknya, dulu ada beduknya di sini. Iya. Oh, tidak ada lagi. Ada beduknya di sini, Pak? Beduknya masjid. Oh, di dalam masjid deh. Oh, di dalam. Beduknya itu jantung manusia. Tapi memang kalau dulu kan sempat ditaruh di luar, Pak, ya, beduknya. Oh tidak ya? Posisinya harus di dalam masjid ya? Iya. Di atas ya? Bukan, itu yang tidak dipakai. Ini yang tidak dipakai. Oh iya. Kalau yang 313 itu yang kayu itu sudah betul ya? Betul. Ini roh manusia ceritanya. Roh manusia. Roh manusia. Pintunya 12. Pintunya 12. Harus masuk pintu utama. Yang 12 itu apa simbolnya, Pak? Mananya? Simbolnya? Iya. Manusia itu lubangnya 12. Lubangnya 12. Dan harus masuk pintu utama karena orang tua kita ciptakan kita masuk pintu besar, keluar pintu besar. Oh iya, betul. Ini mau dibuka ini. Mau dibuka karena mau sholat. Insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari apa ini? Hari Kamis ya? Rabu. Rabu. Oh, hari Rabu. Iya. Karena tabung kalemnya masih iki. Unjuk. Udah ngerti dia mau. Udah ngerti. Jadi tidak yang makam-makam di sekitar sini tidak lagi dipakai, Pak. Apanya? Yang makam-makam. Sekarang ini? Iya. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Para aulia yang dimakamkan sini. Kalau manusia macam sekarang ini tidak bisa dimakamkan. Tidak bisa lagi, Pak ya. Iya. Makanya tidak ada makam-makam baru. Tidak ada. Hanya makam lama saja. Orang hebat itu yang dimakamkan sini. Subhanallah. Bukan orang sembarang. Jadi ini ada 2 lantai ya. Yang lantai 2-nya ini apa, Pak? Dipakai untuk sembahyang Jumat. Dipakai untuk sembahyang Jumat. Idul Fitri juga dipakai bulan itu. Kalau yang di sana kan di halaman sana itu kan hanya Idul Fitri saja, Idul Adha ya yang dipakai. Yang di itu halaman. Iya, halaman itu. Iya, Idul Adha itu halaman. Ini memang banyak sekali filosofinya, Pak ya. Artinya filosofinya roh manusia. Roh manusia. Oh iya. Jadi diibaratkan masjid ini semacam manusia itu sendiri. Iya, manusia. Ini. Kita masuk jalan. Ayo kita masuk. Tapi kau tidak bisa sholatin karena ini. Lihat saja dari luar. Mau lihat dari luar, nah? Ada ya? Mau sholat ini? Di sana. Taruh. Ini guys. Posisi gendangnya dari situ.